Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Mujib Huda, salah satu pengajar di Madrasah Aliyah Tahfidz Yambu'ul Quran Kudus, mengampu mata pelajaran Akidah Akhlak. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG Daljab 2023 pada LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta akan menampilkan tayangan pembelajaran saya di kelas 10 mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi mengenal sifat-sifat Allah sebagai bahan untuk mengikuti uji kinerja pada PPG tahun 2023. Untuk itu saya mohon kepada Bapak Pembimbing untuk memberikan masukan supaya kedepannya saya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MAS Tahfidz Yambu'ul Quran Kudus lahir pada tahun 2012 di bawah naungan Yayasan Arwaniyah Kudus. Di bawah kepemimpinan Dr. Kiai Haji Ahmad Faiz LCMA, madrasah hadir untuk mencetak generasi yang hafidz Al-Quran, humanis, memiliki keilmuan, dan daya saing yang siap menuju era baru kejayaan Islam. Dalam rangka meningkatkan kualitas sistem dan output pendidikan, madrasah memberikan fasilitas belajar yang lengkap dan terbaik, baik itu fasilitas umum maupun fasilitas penunjang lainnya. Pelayanan MAS Tahfidz Yambu'ul Quran mendekatkan pelayanan satu pintu yang efisien, efektif, dan akuntabel. MAS Tahfidz Yambu'ul Quran merupakan madrasah yang berbasis pondok pesantren dengan memadupadankan antara kurikulum formal dengan kurikulum pesantren. Hal ini menjadikan madrasah tidak hanya pandai dalam penguasaan iptek, akan tetapi juga kuat dalam iman dan takwa. Sebagai upaya dalam peningkatan visi dan misi madrasah, kegiatan ekstrakurikuler memiliki peran penting dalam menumbuh kembangkan minat dan bakat peserta didik dalam meraih prestasi, baik itu pada tingkat nasional maupun internasional.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dulu dipimpin ketua kelas. Mumtaz, silakan dipimpin untuk berdoa. Saya ingin ngecek kehadiran dari kalian semua. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Itu kayaknya belakang ada yang kosong. Itu siapa yang nggak masuk itu? Habib. Habib nggak masuk. Saya cek dulu ya. Absensi. Fazid Gibran hadir? Hadir. Fazda Maulana. Tadi yang nggak masuk siapa? Habib. Kemana dia? Ke Korea. Ngapa ke Korea? Oh, ada event lomba ya? Lomba apa itu? Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti ada kawan kita yang sekarang sedang ikut lomba jambore di Korea. Kita doakan semoga Habib dan kawan-kawan yang lain yang sedang berlomba nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengambil ilmu yang dibawa oleh Habib, gitu ya. Selanjutnya, sebelum kita ke materi pembelajaran kita, saya ingin menanyakan tentang materi yang pernah kita pelajari, yaitu pertemuan yang lalu. Ada yang masih ingat? Ya, Najun Yusuf? Sifat-sifat wajib Allah. Ada berapa? Ada 20. Sifat wajib Allah ada 20. Hakam. Sifat wajib Allah 20 itu dibagi berapa kemarin? 4 apa semua? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Itu sifat wajib Allah lah. Yang akan kita pelajari nanti itu ada hubungannya dengan sifat wajib Allah. Ada 20. Nah, sifat wajib Allah itu sifat yang harus ada dalam zatnya Allah. Nah, yang kita pelajari nanti itu tentang sifat yang tidak ada di zatnya Allah. Sebagai permulaan, saya ingin bertanya kepada kalian. Sebentar, bisa dilihat di mana? Di layar. Makna sifat wajibnya, wujudnya Allah tidak ada permulaan. Sifat mustahilnya hudud. Nah, baik, maaf untuk yang nomor 2 ini. Kan sifat wajibnya nomor 2 adalah tidak. Apa itu tidak? Sudah kita bahas, tidak itu maksudnya adalah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada permulaannya. Maka kebalikannya, yaitu hudud itu baru. Kalau sesuatu yang baru itu pasti ada permulaannya. Mustahil Allah itu baru. Kalau Allah itu baru itu maksudnya harus dulu. Baru itu tadinya nggak ada terus ada itu. Dulu itu kan ya ada. Itu tadi tampilan sementara tentang materi sifat apa tadi? Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari video ini ada yang bisa menyimpulkan apa yang bisa diambil dari pelajaran itu? Coba. Siapa belakang? Belakang. Coba. Yang bisa kamu ambil kesimpulan dari video tadi apa? Tentang sifat mustahil Allah. Apa? Bahwa Allah itu mempunyai sifat
tidak mempunyai sifat Adam dan Kudus. Baik, terima kasih. Yang lain yang bisa kalian ambil kesimpulan? Iya, Gifari. Pertama itu tentang sifat wajib, yaitu sifat yang harus ada pada zatnya Allah. Dan lawannya sifat itu adalah sifat mustahil yang tidak mungkin ada di dalam zatnya Allah. Jadi ada dua sifat ya yang sama-sama sebenarnya bisa nempel pada zatnya Allah, tapi yang satu ini harus ada, yaitu sifat apa? Wajib. Kemudian kebalikan dari harus ada itu apa? Tidak ada, yaitu mustahil. Wujudnya Allah itu wajib ada. Kemudian Allah ketika wujud maka tidak mungkin Allah itu tidak ada. Berarti Allah mustahil sifat ada. 20 sifat Allah wajib, maka 20 Allah sifat mustahil. Baik, kita lanjutkan lagi. Nanti bisa diambil kesimpulan lagi. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-munazzahi anil jihadi wal makani. Wassalatullahi wassalamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana thabbit imanana wa thabbit qulubana ala dinik. A'inna ya rabbana ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ibrahim Al-Laqani. Kita sudah sampai kepada bait wa istahilu liddu dhis sifati fi haqqihi kal kauni fil jihati. Setelah kita berbicara tentang sifat-sifat wajib Allah, yang sifat wajib Allah itu tidak ada batasnya. Akan tapi para imam menyebut sebagian kecil daripada sifat-sifat Allah karena pentingnya untuk menjelaskan sifat-sifat tersebut, karena dibalik sifat-sifat tersebut ada diskusi-diskusi di kalangan hamba-hamba Allah yang sesat, sehingga perlu dikhususkan tentang sifat kalam, qudrat, dan yang lain-lainnya. Setelah mengukuhkan 20 sifat yang sudah pernah kita bahas, mulai wujud sampai mutakallim, maka kita harus meyakini bahwasanya segala yang bertentangan, berlawanan dengan sifat-sifat tersebut harus kita yakini tidak boleh ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sering kita sebut dengan sifat-sifat mustahil bagi Allah. Mustahil Allah itu tidak ada, karena sudah kita kukuhkan wajib adanya, maka secara otomatis keyakinan Allah mustahil punya sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat-sifat tersebut. Yang meyakini Allah maha ada wujud, maka pasti, dan itu secara otomatis, karena wujudnya Allah wajibul wujud, wajib adanya dan tidak berpermulaan dan tidak ada batas akhirnya, secara otomatis kalau ditanya kapan Allah mulai ada, seseorang akan menjawab tidak ada permulaannya. Maka saat dikatakan Allah berpermulaan, pasti itu bohong. Maka mustahil Allah itu khuduts.
kapan Allah itu mengakhiri hidupnya? Jawabnya tidak ada, sebab adalah baqa. Allah maha abadi. Sehingga bagi yang mengatakan jika ada orang berkata Allah bakal mati, pasti itu bohong, maka mustahil Allah itu fana dan seterusnya. Mukhalafah lil hawadits, keyakinan bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya, maka secara otomatis jika ada keyakinan bahwasanya Allah serupa dengan makhluknya, maka itu harus ditiadakan. Itu mustahil. Dan begitu seterusnya. Allah maha tahu. Kalau ada yang mengatakan Allah tidak tahu apa yang aku sembunyikan di sakuku, maka itu syirik, karena Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi tidak ada. Jadi Allah tidak bodoh. Yang mengatakan Allah bodoh keluar dari iman. Hayat, hidup, Allah maha hidup. Yang tidak hidup tidak akan bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Tersifat sifat-sifat yang sudah disebutkan. Maka Allah wajib hidup Allah. Dan hidup Allah tidak berpermulaan. Maka bagi siapa yang mengatakan Allah tidak hidup, pasti omongan itu omongan bohong, mustahil. Dan seterusnya sampai Allah bisu. Allah bisu dikatakan. Jika mengatakan Allah bisu, Allah lemah, Allah tidak berkehendak, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, maka itu adalah sifat-sifat mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak seperti itu semuanya. Karena itu mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sering kita sebut sifat mustahil. Akal yang sudah diajak dialog tentang sifat-sifat yang... Baik. Video yang kedua tadi itu sama, maksudnya menjelaskan tentang sifat mustahil Allah. Hanya saja tadi materinya tentang Allah itu ketika tadi disampaikan apakah Allah itu berada di satu tempat, ya kan? Nah, itu pertanyaannya sebenarnya. Kira-kira kalau Allah itu berada di tempat, apa yang terjadi? Saya jawab. Jika Allah itu berada di satu tempat, misalkan, silakan, Muslim. Jika Allah di satu tempat, maka ada yang menempatkannya. Ada Allah yang semesta. Jika Allah itu bertempat tinggal, tentunya Allah ada yang menempatkannya. Berarti apa? Berarti ada yang melebihi Allah. Ada yang melebihi dari kekuasaan Allah, karena Allah ditempatkan orang lain. Nah itu. Baik, mungkin itu materinya. Seperti biasa, kemarin kalian sudah kita kelompokkan menjadi 4 kelompok. Silakan kalian berkelompok. Nanti setiap kelompok bisa membuat ringkasan dari materi yang telah kalian lihat tadi. Kemudian nanti bisa menjawab pertanyaan yang ada. Silakan berkelompok. Buat kelompok 4 ya. Kelompok pertama, ini kelompok berapa ini? K-nya sebentar. Ini kelompok 4. Itu pertanyaan, bisa dilihat, nanti bisa di kelompok 3. Kalian cari dulu referensinya. Kelompok 1, pertanyaannya bisa dilihat di. Kemudian kelompok 2. Nah, cari sebanyak mungkin kesimpulan, baik dari mana, dari buku yang ada. Kemudian untuk menjawab itu, kelompok 2. Nah, itu baca. Cari sebanyak mungkin materi-materi yang berhubungan dengan video tadi, ya.
Kemudian kalian catat. Ini bukunya dibuka, dibaca, disesuaikan dengan materi yang ada tentang mustahil, apa tadi tentang fana, dan seterusnya. Jangan lupa nama ya anggota kelompoknya ditulis. Diringkas nanti. Mana tadi itunya? Nah, ini tadi nanti kalian ringkas, kemudian tulis di sini, ya kira-kira 5 atau 6 baris, nanti bisa disampaikan di depan, ya. Gimana? Ini diringkas nanti untuk menjawab ini. Jadi jangan lupa dalil nakli itu dalil apa? Al-Quran. Kemudian akli itu dalil akal. Secara akal kan apa itu? Tadi yang disampaikan ketika Allah itu baru, kudus itu baru kan? Iya. Berarti ya pokoknya itu ya. Diskusikan dulu. Gimana sudah? Jangan lupa, jangan dalam menjawab soalnya nanti ada dalil naklinya dan dalil aklinya. Bisa dipaham? Apa dalil akli? Nakli dinukil. Dalil yang diambil dari Al-Quran. Ya. Itu kan ada di situ. Tinggal disampaikan. Kemudian akli secara logika. Pertanyaannya apa? Ketika Allah berada di atas arsy, berarti Allah harus besar. Bagaimana besarnya itu? Ketika Allah itu bertempat, ada di situ kan? Benar di sana. Ketika Allah itu bertempat, berarti Allah itu berupa benda. Sedangkan Allah tidak benda. Nanti tulis di situ. Bisa ya? Nah, lanjutkan. Gimana? Tulis. Iya, nanti untuk dibaca. Jangan lupa dalil nakli. Dalil nakli itu apa? Al-Quran. Nah, ini ada Quran. Nanti ini ditulis di sini ya, nggak usah semuanya sebagai dalil naklinya. Kemudian dalil akli itu secara logika. Ini apa Jun? Pertanyaannya. Jika Allah itu tidak berwujud, secara akal gimana? Tidak bisa, karena apa? Wujudnya alam itu menunjukkan adanya yang mewujudkan. Berarti Allah harus wujud sebagai bentuk adanya, sebagai dalil adanya apa? Alam. Tulis di sini. Dan sudah selesai? Belum? 1, 2, 3, 4. Barangkali ada yang ditanyakan tentang menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan sesuai dengan yang di itu ya. Kelompok pertama silakan dibaca. Tadi pertanyaannya apa? Kelihatan? Pertanyaannya, bagaimana jika Allah itu bersifat kudus atau ada awalnya? Oke, pertama. Yang lain bisa menanggapi nanti terus. Pertama, dalil nakli dari pertanyaan tersebut adalah yaitu surat Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi
Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Yang artinya dialah yang maha awal, yang tidak diketahui, yang tidak didahului ketiadaan, dan maha akhir yang tidak diikuti ketiadaan. Yang artinya adalah Allah itu tidak memiliki awalnya. Allah tidak memiliki awalan, sehingga jika Allah mempunyai awalan, pastinya ada yang menciptakan. Kemudian untuk dalil akli, jika Allah bersifat kudus, maka pasti ada yang mendahuluinya dan juga ada yang menciptakannya. Maka dari itu Allah bersifat qidam atau tidak memiliki awalan, karena tidak ada apapun yang mendahuluinya selain Allah itu sendiri. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Kelompok 2, silakan diwakili oleh Lutfi Zuhairi. Pertanyaan dibaca. Pertanyaannya, Itu ada tadi di situ. sudahkah kalian mendengar suara Tuhan? Terus? Bagaimana jika firman-Nya tersusun? Bagaimana jika Allah firman-Nya tersusun ada suaranya? Jelaskan dengan dalil nakli dan dalil akli. Silakan. Jadi secara logika, apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman menggunakan suaranya, lalu bagaimana dengan hewan-hewan kecil yang tidak bisa atau kurang bisa mendengar? Dan juga secara logika, jika Allah Subhanahu wa taala mendengarkan suaranya, maka Allah sama saja seperti makhluknya. Udah. Terus dalil naklinya? Dalil naklinya Qur'annya maksudnya. wa kallamallahu Musa taklima. Kallamallahu Musa taklima. Artinya? Allah berfirman secara langsung kepada Musa, dan ini tidak ditafsiri dengan makna ucapan langsung, tapi dengan cara mengilhamkannya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok 3 diwakili oleh Farid Rahman Fazah. Silakan. Dibaca hasil dari diskusi pengumpulan data kalian. Pertanyaan bisa dibaca? Pertanyaan, apakah Allah membutuhkan tempat? Jelaskan dengan dalil nakli dan dalil akli. Jawaban, Allah tidak membutuhkan tempat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kana Allahu alam yakun syai'un ghairuhu." Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa sejak awal Allah tidak bertempat dan selamanya demikian. Dalil nakli, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Dalil ini menegaskan bahwa segala sesuatu selain Allah membutuhkan Allah yang menciptakan, sedangkan Allah sama sekali tidak membutuhkan semua itu. Jika kita memaknai ungkapan yang disebutkan sebagai lokasi secara musik merupakan kemustahilan, sebab akan terlihat bahwa ayat Al-Quran dan hadis akan saling bertentangan. Baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan. Kelompok yang terakhir, kelompok 4 yang akan disampaikan oleh Ulil Albab dari Batam. Dibaca soalnya. Pertanyaannya. Kalau itu bersifat adam, tidak terwujud, jelaskan dengan dalil nakli dan akli. Dalil nakli yang surat bisa terjadi. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Nah, baik, terima kasih atas semua tanggapan, semua hasil dari kinerja kalian pada materi tentang sifat mustahil Allah, bahwa semuanya dari pertanyaan pertama, apakah Allah itu bersifat, bagaimana jika Allah itu kudus? Yang kedua, apakah Allah itu dalam berkalam ada suaranya? Yang ketiga, apakah Allah bertempat? Yang keempat, apa itu? Apa tadi yang keempat? Bagaimana Allah itu jika sifat adam atau tidak ada? Semuanya kesimpulannya adalah jika Allah itu seperti yang ditanyakan,
berarti Allah itu seperti makhluk. Kalau seperti makhluk berarti Allah itu tidak ada bedanya dengan makhluknya. Tentunya Allah yang menciptakan tidak mungkin sama dengan makhluknya. Jadi itu kesimpulan dari materi kita tentang sifat mustahil Allah. Semoga apa yang telah kita pelajari ini mendapatkan manfaat dan berkah, dan tentunya akan bisa lebih meyakini, bisa lebih menguatkan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mau ditanyakan dari materi yang telah disampaikan? Cukup ya? Cukup. Baik, sebelum kita akhiri mungkin ada masukan atau pendapat dari kalian semua tentang pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini. Silakan. Alhamdulillah setelah kita semua mempelajari materi ini bisa menjadi penguat dalam keimanan kita, dalam beragama dan dalam beribadah, sehingga kita bisa lebih khusyuk, lebih kuat imannya. Lebih kuat imannya. Baik, terima kasih, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Nah, terima kasih. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, tidak lupa saya memberi motivasi untuk kita semua bahwa semua yang kita lakukan, baik dari pembelajaran atau materi apapun, itu nantinya akan kembali kepada kita. Yang penting apa? Manfaat ilmu itu yang akan kita gunakan untuk kehidupan kita selanjutnya. Ya. Bukan materi cuma seperti ini, enggak. Tapi kemanfaatannya penting. Apalagi tentang keimanan, yang mana nantinya itu akan menjadikan kalian kuat. Apa yang disampaikan tadi dari Ghifari, bahwa dengan mempelajari ini tentunya keimanan kita akan semakin bertambah dan keraguan terhadap Allah pasti akan berkurang, gitu ya. Kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa, dengan membaca doa hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.